Mobil-mobil apa yang usianya sudah nggak muda lagi, tapi masih tetap menjadi favorit anak muda? Ya, benar, Honda Jazz GE8. Namun, karena usia yang tak lagi muda inilah, kalian sebagai calon peminang wajib mengetahui mobil ini lebih dalam sebelum memboyongnya ke garasi. Mengetahui apa aja kelemahan Honda Jazz GE8 bisa menjadi informasi penting untuk kalian yang kepincut dengan mobil ini. Sebab, tak sedikit pemilik Honda Jazz generasi kedua ini menceritakan akan kelemahan mobilnya melalui berbagai forum digital. Mengingat status mobil ini sudah jadi motoba, untuk itu, sebagai calon peminang, kalian wajib tahu apa aja kelebihan dan kekurangannya. Di konten kali ini, saya akan mencoba ngebahas tentang kekurangannya aja ya. Di sisi lain, hingga saat ini peminat Jazz GE8 masih cukup banyak. Tak heran jika untuk pasaran harga bekasnya terbilang stabil. Desain yang timeless, penuh aura sporty khas anak muda, mesin yang responsif namun masih tergolong irit bahan bakar adalah beberapa daya tarik hatchback Honda tersebut. Sekedar informasi, Jazz GE8 atau generasi kedua Honda Jazz di tanah air diluncurkan pertama kali pada tahun 2008. Untuk harga bekas mobil ini ditawarkan mulai dari 90 jutaan, bahkan untuk Jazz GE8 facelift terakhir yaitu tahun 2013 ada yang masih menjual di kisaran harga 140-150 jutaan untuk tipe tertingginya. Sebagai penerus Jazz GD3, mobil ini dianggap menjadi mobil paling sukses karena memiliki tampilan yang proper serta spesifikasi yang pas. Memiliki dimensi lebih besar dibanding model sebelumnya, Jazz GE8 sempat mendapatkan 2 kali penyegaran tampilan secara minor, supaya dapat lebih banyak memikat calon konsumennya. Untuk facelift pertamanya terjadi pada tahun 2011 yang memiliki julukan Jazz MMC atau Minor Model Change. Di versi penyegaran ini, Jazz GE8 memperoleh sedikit ubahan yang alhasil membuat tampilan luarnya terlihat lebih stylish. Baik varian S maupun RS-nya memperoleh sejumlah ubahan pada lampu, grill, serta bempernya. Sedangkan di bagian dalamnya, desain dashboard terdapat sedikit penyesuaian khususnya pada panel AC dan warna LCD multi-information di speedometernya. Improvement berikutnya terjadi pada tahun 2013 yang mana untuk reflektor pada lampu utamanya mendapatkan aksen hitam yang membuatnya terkesan lebih garang. Selanjutnya, ubahan lain terjadi pada stop lamp di mana lampu belakangnya menggunakan mica transparan dengan teknologi LED untuk stop lampnya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Jazz GE8 memiliki 2 varian, yaitu S dan RS. Sebenarnya ada varian lain yakni A, yang diplot sebagai tipe paling terjangkau, yang meluncur pada tahun 2013. Mulai dari tipe paling terjangkau, mobil ini sudah dilengkapi fitur Ultra Seat pada joknya, yang menyuguhkan keluasan kabin dan serba praktis. Jika tipe A hanya mengandalkan tilt steering, tipe S dan RS mendapatkan tambahan teleskopik yang mana setirnya bisa di-setel maju dan mundur. Semua Jazz GE8 yang ada sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD untuk sistem pengeremannya. Namun, untuk tipe A, rem belakangnya masih mengandalkan tromol. Oh ya, pada tipe RS, mobil ini ketambahan dual SRS airbag yang berfungsi untuk melindungi pengemudi dan penumpang ketika mengalami benturan yang cukup keras. Setelah mengetahui sekilas tentang Jazz generasi kedua, berikut ini adalah beberapa kelemahan Honda Jazz GE8 yang sering dialami oleh penggunanya. Kelemahan Honda Jazz GE8 yang pertama, yang kerap dialami beberapa pemiliknya, yakni extra fan atau kipas pendingin radiator yang mati secara tiba-tiba.
Generasi kedua Jazz dilengkapi dengan 2 kipas extra fan yang membantu pendinginan radiator serta kondensor AC. Salah satu extra fan yang mati bisa mengakibatkan mesin menjadi overheat ketika mobil sedang digunakan. Untuk penyebab rusak extra fan, pemilik menyebutkan bahwa kerusakan dialami pada bagian brush arang yang habis akibat usia pakai. Kelemahan yang kedua, oli rembes karena seal crankshaft yang rusak. Sebagaimana fungsinya, seal crankshaft memiliki peran penting yang berfungsi untuk menjaga oli supaya tidak keluar dari mesin. Tanda kerusakan seal crankshaft yakni adanya rembesan oli di bagian transmisi bawah. Kelemahan yang ketiga, selain seal crankshaft, kelemahan mobil ini juga ada pada seal VTEC-nya. FYI, mesin Jazz GE8 sudah menggunakan teknologi iVTEC. Mesin ini bekerja dengan mengatur kecepatan mesin, katup membuka sedikit ketika kecepatan rendah demi mencapai efisiensi bahan bakar. Dan katup akan membuka lebih lebar ketika kecepatan tinggi untuk mencapai performa yang bagus. Teknologi iVTEC mampu menghemat penggunaan bahan bakar, namun menghasilkan tenaga yang besar di putaran atas. Seal valve ini berfungsi untuk menutup celah sehingga tidak terjadi kebocoran pada valve dan menjaga performa agar tetap terjaga. Kelemahan Honda Jazz GE8 yang keempat adalah di bagian kaki-kaki depan. Hal yang sering dirasakan pemilik mobil ini yaitu muncul gejala serta suara aneh dari bagian depan ketika melewati jalan yang rusak. Kerusakan kaki-kaki depan mobil ini yang sering kali ditemui yaitu suspensi lemah, karet support yang jebol, karet bushing di swing arm yang getas, karet ball joint pecah, serta karet tie rod jebol akibat termakan usia. Selain itu, masalah kaki-kaki lainnya yang ikut mengalami kerusakan adalah tie rod, long tie rod, serta link stabilizer, bahkan juga rack setirnya. Kelemahan yang kelima adalah nomor rangka yang sering berkarat. Tak sedikit juga, pemilik Jazz GE8 menyampaikan keluh kesahnya melalui forum akan karat yang muncul pada bagian nomor rangka. Nomor rangka kendaraan atau Vehicle Identification Number atau VIN berfungsi sebagai identifikasi kendaraan yang menunjukkan model, asal, dan tahun produksi kendaraan. Tak hanya pabrikan, nomor rangka juga terregistrasi secara sah di Samsat sebagai bukti kepemilikan yang tidak bisa dipalsukan. Sayangnya, untuk Jazz GE8, nomor rangkanya terletak di bawah jok kanan belakang dekat dengan pengait kursi bagian bawah. Fisik dari nomor rangka diharuskan terbaca dengan jelas karena setiap 5 tahun balik nama atau mutasi, kendaraan wajib dilakukan cek fisik. Masalah yang sering kali ditemui pada Jazz GE8 yakni nomor rangka yang berkarat. Karat yang ditimbulkan umumnya disebabkan karena plat besi sebagai tempat nomor rangka lembab atau basah dan jarang dibersihkan karena posisinya yang tertutup dengan karpet lantai dasar. Lembab atau basah yang terjadi biasanya dikarenakan air hujan masuk melewati celah karet kaca yang kemudian tertampung pada bagian tersebut. Selain itu, bisa disebabkan air yang tumpah selanjutnya tidak langsung dibersihkan. Jika ditemui karat pada nomor rangka Jazz GE8, paling tidak pemilik diharuskan membuat laporan ke Samsat untuk membuat keterangan supaya bisa dilakukan pencetakan nomor rangka ulang melalui agen pemegang merek. Kelemahan yang keenam yaitu air tertampung pada tempat penyimpanan ban cadangan. Ya, terakhir, kelemahan Honda Jazz GE8 yang kerap dialami pemiliknya yakni adanya air yang tertampung pada tempat penyimpanan ban cadangan atau ban serep. Air yang ada pada tempat penyimpanan ban serep biasanya merupakan air hujan atau air ketika mencuci mobil. Air ini masuk melalui celah pada stop lamp belakang yang diakibatkan busa stopper yang getas.
Mengatasi itu, pemilik bisa menggantinya dengan busa yang baru. Demikian sharing singkat tentang kelemahan Honda Jazz GL8. Sekali lagi, status mobil ini sudah menyandang gelar Motoba. Jadi, kalian sebagai calon pembeli harus berhati-hati sebelum meminangnya. Jika kalian mengalami hal serupa, atau bahkan ada hal lain yang belum saya cantumkan pada video ini, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.